Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan disapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh Tuhan Kau hantarkan dalam hari yang baru ini. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Tentunya sebelum kami melakukan aktivitas kami mau diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, agar kami semakin setia dan tetap teguh kepada kasih-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sekali lagi kami membacakannya kepada kita. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, masing-masing individu kita tentu ada mengunggulkan satu tokoh, sosok yang menjadi suatu panutan di dalam kehidupan kita. Baik itu mungkin tokoh presiden, tokoh pahlawan, atau juga mengidolakan artis yang mungkin kita senangi dan kagumi. Ketika kita mengagumi, ketika kita mengunggulkan, tentu ada yang kita lihat bagaimana dari setiap liku-liku kehidupan ataupun buah pikiran yang kita unggulkan, sehingga kita menjadi mengidolakan dia. Tapi melalui firman Tuhan ini, sebagai orang percaya, kita diajak bahwa ternyata ada yang lebih yang harus kita idolakan dalam kehidupan iman kita, yaitu katanya Yesus Kristus. Mengapa kita mengidolakan dia? Mengapa dia menjadikan kita sebagai tempat di mana kita boleh tinggal bersama dengan dia? Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia tentunya lebih besar dari setiap perjalanan dari para nabi-nabi. Kalau dikatakan di dalam ayat ini, dalam ayat yang di atasnya, bahwa Yesus lebih besar, lebih tinggi dari Musa. Karena sesungguhnya apa? Ya, benar, Musa juga adalah sosok tokoh yang diidolakan. Karena Musa membawa umat Allah, bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan. Kenapa dikatakan Yesus menjadi sosok yang lebih besar, lebih tinggi daripada Musa? Karena yang paling terbesar adalah buah pengorbanan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Mengidolakan, mengagungkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita akan membawa kita kepada sukacita. Tetap teguhlah, tetap berpengharapan kepada kasih Kristus, dan jangan pernah tinggalkan dia, karena kita adalah tempat di mana Allah melalui anaknya Yesus Kristus akan membawa kita kepada sukacita itu.
Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah, kita adalah rumahnya. Yesus adalah kepala yang menjadi dasar di tengah-tengah rumah kita, dan kita tidak bisa terlepas daripada kasih Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku terkasih, lihatlah, mari tetap berpegang dan berpengharapan kepada Yesus. Jikalau kita tetap setia, tetap mengikuti setiap apa yang Yesus lakukan dalam setiap sejarah perjalanan kehidupannya, maka kita akan dimegahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu dalam setiap hari-hari kita saat ini, pekerjaan kita, aktivitas kita, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang juga berjuang dalam melawan sakit penyakit. Kiranya juga Yesus yang mampu menyembuhkan, dan juga para tangan medis, kiranya juga Tuhan membantu, dan seluruh para pemimpin kita. Mari kita satukan hati kita supaya tetap kita menerima mukjizat itu, kesembuhan, dunia kita dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkaulah menjadi sumber kekuatan kami. Kami akan selalu mengidolakan Engkau, yaitu anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan setiap kasih-Nya melalui pengorbanannya untuk keampunan dosa kami. Inilah karya terbesar yang Kau lakukan terhadap kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami semakin menyadari bahwa Dialah menjadi kepala di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan kami menjauh di saat setiap ada tantangan-tantangan. Bila kami tetap berpegang, berpengharapan hanya kepada-Nya saja. Karena kami percaya Tuhan, melalui-Mu Tuhan kami akan dimegahkan. Bila Tuhan firman-Mu ini dapat menguatkan kami, menyadari hidup kami bahwa Engkau adalah sosok yang akan selalu kami agungkan sampai akhir hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, dan Engkau adalah Tuhan sumber kekuatan. Kau akan menguatkan kami menjalani hari-hari kami, karena Engkaulah Allah. Engkaulah yang memberikan kepada kami juga sumber sukacita melalui kesehatan dalam menjalani hari-hari kami. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin negara kami ini, dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Kau kuatkan mereka untuk memberikan yang terbaik. Para hamba-hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu, kiranya Kau sertai kami Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehat.